hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga hari ini kita bisa mendapatkan nikmat berkumpul dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama menundukkan hati sejenak untuk mengikuti kajian Majelis Taklim Qurratu A'yun ini. Kami berharap wadah ini menjadi salah satu jalan untuk kita mencari ilmu dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup selamat dunia akhirat. Ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya mari kita mulai kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 1:10, monggo Ustadz Hanif, kami persilahkan untuk memberikan materi ilmunya. Oke, matur nuwun Bu Wida. Sami-sami Ustadz. Saya izin share screen ya. Mudah-mudahan suara saya jelas. Jelas. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Taklim Qurratu A'yun, alhamdulillah kita masih diberikan izin, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali yang insya Allah dalam acara penuh berkah ini, dalam kajian ilmu tafsir Al-Fatihah dan juz 30. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa menyerap ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ilmu dan bisa mempraktekannya. Dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada keluarganya, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti beliau, yang mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang nantinya di akhirat mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang suratul falaq atau surat Qul a'udzu birabbil falaq. Alhamdulillah Allah masih berikan kita umur, Allah masih berikan kita kesehatan, masih
dalam pembahasan Al-Quran. Sebelum saya mulai, mari kita dengarkan bacaan tilawah surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan apabila malam telah gelap. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, kita telah membahas ayat pertama dan ayat ketiga sampai ayat ketiga ya, surah Al-Falaq. Alhamdulillah kita telah mengetahui bahwasanya surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini adalah dua benteng perlindungan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk membentengi dari segala macam keburukan, segala macam kejahatan. Dan surat Al-Falaq ini Allah berikan menjadi benteng dari kejahatan dari luar diri manusia, seperti kejahatan makhluk-makhluk, kejahatan manusia, kejahatan binatang-binatang beracun, kejahatan tukang sihir, kejahatan dan yang lainnya yang sumbernya dari luar manusia. Allah berfirman di dalam ayat yang keempat. Kita masuk pada ayat. Allah berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Wa min syarri, dari kejahatan atau keburukan, naffatsat, tukang sihir, fil 'uqad, yang meniup pada buhul-buhul, pada ikatan. Setelah Allah berikan kita perlindungan dari kejahatan makhluk-makhluknya, kemudian kejahatan ketika malam, yaitu kejahatan misalkan perampok, kejahatan maling, kejahatan orang-orang pembegal yang berkeliaran di malam hari, kejahatan binatang-binatang malam dan yang lainnya. Allah menyuruh kita untuk berlindung dari kejahatan sihir, kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan naffatsat. Apa yang dimaksud dengan an-naffatsat? Naffatsat itu berasal dari kata nafasa, yang artinya adalah meniup. Jadi nafasa, yanfuthu, itu dia meniup dengan mengeluarkan sedikit ludah. Kemudian ada ketambahan tak ta'nis yang mengakibatkan arti dari nafasat ini adalah wanita yang meniup, perempuan-perempuan yang meniup. Nah, dalam tafsir-tafsir dijelaskan bahwasanya nafasat ditafsirkan sebagai tukang sihir. Dengan bahasa Arab yang artinya wanita-wanita peniup, mengapa para ulama menafsirkan ini tukang sihir? Karena tukang sihir zaman dahulu, bahkan zaman sekarang ya,
itu dalam ritual sihirnya itu menggunakan metode tiupan. Menggunakan metode tiupan dengan sedikit ludah. Jadi setelah mereka membacakan mantra-mantra sihir, kemudian mereka meniup di mantra tersebut. Meniupnya di mana? Yaitu pada tali yang telah diikat. Dikasih buhul. Buhul itu ikat. Nanti kita lihat gambarnya bagaimana ikatan sihir. Kenapa kok Allah memfirmankan bahwasanya tukang sihir itu nafasat wanita? Karena memang tukang sihir zaman dahulu mayoritas kebanyakan adalah para wanita. Makanya ada istilah nenek sihir, mak lampir ya, atau nenek sihir. Nenek sihir itu karena yang identik dengan sihir itu wanita. Bukan berarti bahwasanya laki-laki tidak bisa sihir. Ternyata ada juga kakek sihir, ada juga, tapi masih lebih banyak nenek sihir. Ya. Kenapa para ulama menjelaskan mengapa kok yang melaksanakan sihir itu kebanyakan perempuan? Karena emosi dari perempuan itu lebih kuat daripada emosi laki-laki. Sehingga ketika perempuan itu menyihir seseorang, itu dia lebih mengena, lebih tajam, dan lebih berpengaruh. Begitu kata para ulama. Nafasat, tukang sihir. Namun para ulama mengeneralisir, diumumkan nafasat ini adalah tukang sihir pada umumnya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Sebenarnya kita juga memiliki tiupan. Kalau kita kemarin penjelasan tentang surat An-Nas dan Al-Falaq, ketika menjelang tidur, kita akan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, kemudian ditiup pada telapak tangan. Setelah ditiup, kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh. Nah, jadi kita juga punya tiupan. Dan tukang-tukang sihir juga punya tiupan. Tapi kita adalah tiupan yang baik, mantra-mantra yang baik. Kalau mereka mantra yang digunakan untuk melukai seseorang. Nafasat. Fil uqad. Nah, ini contoh gambar dari ikatan sihir. Jadi ada tali, kemudian tali itu disimpul, diikat, entah itu tali mati, diikat mati atau diikat hidup ya malam. Jadi diikat kemudian ditiup di situ. Makanya semakin banyak ikatan, semakin kuat sihirnya. Kemarin kisah Rasulullah di sihir itu kalau tidak salah ada 11 ikatan. Jadi saking banyaknya. Kalau lebih dari 11 maka lebih kuat lagi. Ikatan-ikatan sihir. Ya. Kita akan bicara lebih mendalam tentang sihir biar kita tahu bahayanya sihir. Sihir itu adalah sesuatu yang samar sebabnya. Penyebabnya samar, tidak tahu karena gaib. Karena tukang sihir itu tidak bekerja sendirian. Mereka minta bantuan kepada syaitan. Minta bantuan beneran kepada syaitan. Beda dengan sulap. Sihir ini beda dengan sulap. Sulap adalah permainan saja, kecepatan tangan, sehingga mirip dengan sihir. Tapi kalau sihir, ini benar-benar minta bantuan kepada syaitan. Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan, sihir adalah jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang bisa memberi pengaruh kepada hati dan tubuh. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Sebagaimana diketahui, sihir itu adalah upaya untuk mencelakai seseorang. Upaya untuk mencelakai seseorang. Sihir ini saking bahayanya, dia bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Padahal suami istri itu adalah hubungan yang paling kuat di antara semua hubungan manusia.
Bayangkan suami mengetahui aib istrinya, istri mengetahui aib suaminya. Hubungannya sangat kuat, tapi begitu mudahnya dirusak dengan sihir. Itu menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Apalagi hubungan yang lain malah lebih mudah. Hubungan suami istri saja bisa cepat mudah dirusak oleh sihir. Apalagi hubungan yang lain, misalkan pertemanan, kakak adik, saudara, itu lebih mudah untuk sihir. Sebagaimana di surat Al-Baqarah nanti akan saya bacakan, yaitu sihir bisa membuat suami istri berpisah. Sihir bisa membuat seseorang menjadi suka kepada orang lain. Jadi contohnya ini terkenal ya, ketika patah hati gitu, kemudian dia pergi ke dukun, wanitanya disihir sehingga suka kepada orang yang dimaksud. Nah, ini sihir untuk membuat seseorang suka kepada seseorang. Ini juga ada. Kemudian sihir dapat membuat orang menjadi gila, stres, nggak waras. Sihir bisa tanpa ada tanda-tanda medis, metafisik ya, sakit metafisik. Sihir bisa membuat seseorang menjadi meninggal. Sihir bisa membuat bisnis-bisnis kacau, warung-warung tutup. Contohnya ada orang yang barusan membuka usaha makanan misalkan, disihir kemudian warung itu sepi gitu. Padahal enak sebenarnya, tapi dibuat sepi gitu. Atau nasi yang ada di warung itu dibuat busuk, setiap hari busuk terus. Atau dari lauknya keluar binatang-binatang yang menjijikkan dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kekuatan sihir. Hati-hati. Dan praktek sihir ini sudah berlangsung sangat lama. Bukan baru-baru ini, sudah sangat lama. Sejak kapan? Sejak masa Bani Israel. Dulu, zamannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berhadapan langsung dengan penyihir. Nah itu sejak itu kemudian Bani Israel melihat betapa hebatnya sihir itu. Akhirnya mereka belajar sihir. Dari syaitan-syaitan yang memfitnah malaikat Harut dan Marut di ke masanya Nabi Sulaiman. Dan sihir ini dasarnya adalah itu tadi, ingin mencelakai orang dengan dasar sakit hati, kebencian. Akhirnya mereka mengirim sihir. Kalau di Indonesia santet ya, atau dan yang lainnya. Biasanya perantara yang dipakai oleh ahli sihir atau tukang sihir untuk mencelakai korbannya ini biasanya adalah rambut. Biasanya, sebagaimana Rasulullah itu tukang sihir berusaha untuk mencuri rambut beliau. Rambut beliau diambil beserta sisir rambutnya Rasulullah, kemudian diikat pada tali, dimasukkan di mayang kurma, kemudian talinya itu dikasih ikatan-ikatan sebanyak 11, ditiuplah mantra-mantra. Akhirnya Rasulullah terkena sihir ringan. Apa sihir yang terkena Rasulullah? Yaitu Rasulullah, beliau mengatakan, aku seakan-akan melakukan sesuatu padahal aku tidak melakukannya. Jadi aku seakan-akan mendatangi istriku padahal aku nggak melakukannya. Seperti khayalan gitu. Nah, itu sihir tingkat kecil, tingkat rendah. Dan itu tidak mempengaruhi wahyu yang mulia yang diturunkan oleh Rasulullah. Tidak mempengaruhi kenabian beliau. Sihir tingkat rendah. Kayak khayalan gitu. Seakan-akan melakukan ini padahal nggak melakukan. Dihayalkan. Jadi sihir itu bisa menyasar siapa saja. Rasulullah diambil rambutnya. Kemudian dibuat bahan-bahan sihir. Ada juga yang mengambil kuku, potongan kuku. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu sekalian. Kalau potong rambut, potong kuku, jangan di sembarang orang, jangan di sembarang tempat.
dan kalau bisa harus diamankan potongan rambut dan kukunya, karena itu biasanya bahan utama untuk menyihir seseorang. Rambut, kuku, kemudian sobekan baju, kemudian foto, dan yang lainnya. Banyak. Sihir bisa menyasar siapa saja. Rasulullah buktinya beliau adalah orang yang mulia, orang paling bertakwa. Beliau terkena sihir atas izin Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa berhadapan dengan penyihir, kemudian Nabi Musa merasa takut karena tiba-tiba tongkat dan tali penyihir itu berubah menjadi ular. Ternyata itu hanya khayalannya tukang sihir. Jadi matanya Nabi Musa disihir, seakan-akan melihat tongkat itu jadi ular. Tali itu jadi ular. Dalam surat Thaha disebutkan bahwasanya Nabi Musa dikhayalkan dan Nabi Musa merasa takut. Maka Allah berfirman, "Qulna la takhaf." Wahai Musa, jangan takut. Innaka antal a'la. Kamu lebih hebat. Akhirnya dilemparkan tongkatnya Nabi Musa, habis semua itu. Ternyata tongkatnya Nabi Musa menjadi ular betulan, dimakan semua tali-tali tongkat itu. Ya. Jadi hati-hati Ibu sekalian. Rasulullah terkena sihir. Nabi Musa terkena sihir. Tidak ada rumusnya bahwasanya orang yang rajin sholat, orang yang bertakwa itu bebas dari sihir. Tidak ada rumusnya. Siapapun kita itu bisa terkena sihir. Sihir tidak hanya mengenai orang yang fasik. Sihir nggak hanya mengenai orang yang banyak dosanya. Sihir tidak mengenai orang yang munafik, orang-orang yang buruk-buruk, tidak. Sihir juga mengenai orang yang beriman. Sihir juga mengenai orang yang bertakwa, dan itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengenakan itu semua kepada hamba-hambanya untuk menjadi musibah, untuk menjadi ujian. Dan insya Allah pahalanya besar. Orang yang diuji oleh Allah terkena sihir. Dan kita umat Islam dilarang untuk menggunakan sihir. Dilarang untuk memakai sihir. Karena sihir itu dekat sekali dengan kesyirikan. Sihir itu dekat dengan kesyirikan. Kenapa? Karena sihir itu melayani setan. Melayani setan. Jadi kita minta tolong kepada setan, tapi setan bilang nggak gratis, ada syaratnya. Akhirnya kita melayani setan. Dan kalau kita melaksanakan sihir, kemudian setan itu memberikan ilmu-ilmu gaib yang tidak diketahui banyak orang. Akhirnya kita menjadi tandingannya Allah. Padahal yang hanya mengetahui ilmu gaib hanya Allah. Bahkan orang yang mendatangi tukang sihir, dukun ya, mendatangi saja, datang saja ke tempatnya dukun, itu dianggap tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan sholatnya tidak diterima 40 hari. Na'udzubillah min dzalik. Cuma datang saja kepada tukang sihir, datang ke dukun. Kalau zaman sekarang namanya orang pinter. Padahal itu orang bodoh. Dia diperalat oleh setan. Kita menyebutnya orang pinter. Cuma datang saja, nggak tanya. Datang aja. Maka sholat kita tidak diterima 40 hari. Maka hadirin sekalian. Zaman dahulu tukang sihir itu macak medeni apa gini-gini, kemudian menakutkan di sebuah desa yang menakutkan. Zaman sekarang nggak lagi begitu. Dukun-dukun tukang sihir itu sudah keren-keren, masuk medsos, gitu. Hati-hati. Nah, zaman sekarang sudah berbeda. Biasanya syaitan-syaitan yang bersedia untuk membantu orang-orang ini, tukang sihir ini, mereka memberikan syarat-syarat yang menyimpang dari agama. Syarat-syarat yang melecehkan simbol-simbol agama. Apa contohnya? Seperti darah haid dikucurkan di atas Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Darah haid, darah kotor dikucurkan di atas Al-Quran. Kemudian
ambil Al-Quran itu, kemudian disobek-sobek Al-Quran itu semuanya, kemudian ditaruh di kloset. Lah air rendamannya itu dipakai. Nauzubillah. Biasanya setan itu memberikan syarat kepala ayam. Ya, kebanyakan ya kan, kepala ayam, kemudian darah ayam, kotoran ayam. Mengapa kok ayam? Ada apa dengan ayam? Wallahu alam. Ya, mungkin karena ayam itu adalah hewan yang mulia. Ya, di dalam agama Islam ayam itu hewan mulia. Karena orang yang memelihara ayam itu adalah orang yang senantiasa dibangunkan ketika subuh dengan peliharaannya ayam. Ya. Jadi ayam itu seketika subuh, ketika jam 2:30 itu mereka berkokok. Karena Rasulullah bersabda, hewan yang bisa melihat malaikat adalah ayam. Makanya mungkin setan sangat benci kepada ayam. Saking banyaknya orang yang bangun subuh gara-gara kokokan ayam. Kemudian telur ayam gitu kan. Diisinya diisi paku dan yang lain-lain. Kalau di negara Mekah, di negara Madinah, itu ada peraturan, mereka menggunakan hukum Islam, peraturannya adalah semua tukang sihir wajib dipenggal kepalanya. Jadi semua dukun wajib dipenggal kepalanya. Itu langsung takut semua itu tukang sihir, dukun itu semuanya takut. Kalau di Mekah Madinah. Makanya mengapa tukang sihir itu pantas untuk mati, pantas dipenggal kepalanya? Karena mereka memberikan maldorot yang sangat besar kepada korbannya. Kasihan. Orang yang terkena sihir itu sudah berobat kemana-mana, ke dokter, tapi nggak sakit apa-apa, di ronsen nggak ada apa-apa, di MRI nggak ada apa-apa, tapi terasa sakit semua, bahkan ada yang meninggal. Itu kasihan orang-orang yang terkena sihir. Makanya sangat besar dosanya penyihir. Ya. Ini tadi bahaya sihir. Sekilas tentang sihir ya, biar kita tahu. Sekarang kita akan bahas tanda-tanda terkena sihir. Nah, ini biar kita bisa mengambil manfaat. Mungkin ada saudara kita atau keluarga kita yang terkena sihir. Yang pertama, tanda paling besar adalah berpaling dari keluarga dan orang-orang yang disayangi. Jadi sihir itu yang utama adalah memisahkan seseorang. Kalau orang itu sudah awalnya itu sayang kepada keluarga, sayang kepada istri, kepada suami, kok tiba-tiba hari itu dia itu marah-marah, nggak mau dengan keluarga, berpaling dari orang yang disayangi, nggak mau tidur di rumah. Nah itu biasanya terkena sihir, biasanya. Karena tujuan utama sihir memisahkan seseorang. Kemudian cinta jadi benci, teman jadi musuh, sebaliknya. Biasanya kita melihat suami, melihat istri itu, lihat wajahnya itu kok seneng, tenang, gitu. Tapi ketika disihir, kita nggak tahu tiba-tiba kok setiap melihat suami, setiap melihat istri itu kok benci terus, gak seneng gitu. Nggak mau ketemu akhirnya. Nah, itu biasanya disihir. Setiap hari itu amu-amuan terus melihat wajahnya suami, lihat wajahnya istri itu rasanya pengen marah, pengen banting-banting. Nah, itu biasanya terkena sihir. Padahal awalnya cinta, seneng, atau teman jadi musuh, dan sebaliknya. Kemudian ini ya, yang kedua, poin kedua itu ada dalam surah Al-Baqarah, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mempelajari dari keduanya, para malaikat, apa yang dapat memisahkan antara seseorang suami dan istrinya. Jadi sihir itu tujuan utama mereka adalah memisahkan suami dan istri. Yang ketiga, mimpi. Ya. Ini juga tanda-tanda sihirnya. Mimpi apa? Yaitu mimpi jatuh dari ketinggian. Mimpi jatuh dari ketinggian, seperti terbang. Maka kalau ada seorang mimpi jatuh dari ketinggian, terbang, itu biasanya sihirnya atau buhul-buhulnya
ditanam di atas di bawah tanah. Ditanam di bawah tanah. Atau mimpi sebaliknya, mimpi kegencet dari atas, sesuatu dari atas, kayak dibebani dari atas, sehingga kita terbebani ke bawah gitu. Nah itu biasanya sihirnya atau buhulnya digantung di atas genteng biasanya, digantung di atas. Atau juga mimpi kuburan. Mimpi kuburan. Ini adalah tanda-tanda seseorang terkena sihir. Apa tadi? Mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi kegencet dari atas, kemudian mimpi kuburan, dan yang lainnya. Kemudian sakit pada bagian tertentu. Kalau wanita sakit pada bagian rahim. Dan kebanyakan orang yang terkena sihir itu sakit pada bagian pinggang, punggung bawah pinggang ini. Nah itu sakit. Nanti kalau diruqyah sakitnya nanti pindah berangsur-angsur ke atas gitu, kemudian mutah. Biasanya begitu. Sering keguguran tanpa sebab medis, ini juga tanda-tanda sihir. Bau, nah ini nanti dicek ya. Nah, tanda-tanda sihir yang keenam bau. Bau apa? Yaitu bau yang muncul dari tubuh, bau tidak sedap, muncul dari tubuh, terutama mulut, kemudian rahim, dan yang lainnya. Intinya mengeluarkan bau nggak enak, padahal sudah mandi, misalkan sehari 5 kali, gitu. Itu tetap aja masih mengeluarkan bau nggak enak. Biasanya ritual sihirnya ini yang dikenakan kepada orang ini itu sesuatu yang kotor, misalkan darah haid, kotoran hewan, kencing, kotoran sapi, dan yang lainnya. Tujuannya apa ya? Supaya dijauhi. Kalau muncul dari suami itu kok mulutnya bau, kemudian badannya itu bau terus, itu akhirnya istrinya kan menjauh. Atau sebaliknya. Nah. Tanda yang ketujuh adalah muncul tanda-tanda ketika diruqyah. Apa itu tanda-tandanya? Yaitu nangis ketika dibaca ayat-ayat ruqyah. Bisa jadi nangis, bisa jadi kebalikannya, ketawa. Jadi ketika dibacakan ayat ruqyah, surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian trikul, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu dia nangis atau ketawa. Nah, maka itu tanda-tanda terkena sihir. Atau ketika diruqyah tiba-tiba mutah-mutah, maka dia terkena sihir. Tapi kalau dia sudah mutah, biasanya sudah enteng. Itu berarti sihirnya sudah keluar. Kalau cuma glegeen, ya, apa bahasa Indonesia-nya? Glegeen itu sendawa ya, atau sendawa, maka diteruskan ruqyahnya sampai dia mutah. Kemudian merasa panas di tenggorokan atau tubuh ini merasa panas, sehingga dia teriak panas, panas. Maka itu tanda terkena sihir ketika dibacakan ruqyah. Dan nafas menjadi berat atau sesak nafas, itu juga tanda terkena sihir ketika diruqyah. Ya. Maka hati-hati ibu sekalian, kita deteksi ya keluarga kita atau saudara kita, apakah ada misalkan yang terkena sihir tadi yang tiba-tiba awalnya sayang, cinta, tiba-tiba kok jadi nggak seneng terus, gitu. Bawaannya marah-marah terus, gitu. Ada apa? Padahal nggak ada apa-apa, biasanya sihir. Atau bau badan tadi, bau mulut terus, tiap hari kok bau terus, nggak enak, biasanya sih, dan yang lainnya. Maka perlindungan dari sihir, kita berlindung kepada Allah dari sihir dengan cara-cara yang telah diberikan oleh Rasulullah dan para ulama. Yaitu yang pertama adalah jauhi perbuatan syirik. Kata Rasulullah, jauhi perbuatan yang membinasakan, yaitu syirik dan sihir. Kalau kita menjauhi syirik, kita jauh dari klenik-klenik, jauh dari mantra-mantra, jimat-jimat yang nggak baik itu, maka insya Allah kita terlindung dari sihir. Setan tidak akan bisa menguasai orang yang menjadikannya pemimpin dan orang syirik. Orang-orang syirik. Yang kedua, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Hadis terkenal yang Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Abbas
Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Allah senantiasa menjagamu. Maksudnya apa jagalah Allah? Adalah jagalah aturan-aturan Allah, perintah Allah. Kalau Allah nyuruh salat, kita jaga salat. Kalau Allah nyuruh puasa, kita jaga puasa. Insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kita. Ketika masuk ke rumah, jaga apa itu, berdoa ketika masuk rumah. Bersihkan rumah dari patung dan gambar. Ini juga salah satu cara ya kita agar terhindar dari sihir, yaitu cek di rumah kita apakah masih ada patung, terutama patung ya, terutama patung-patung dari gambar apa benda atau makhluk bernyawa, patung manusia, patung hewan. Nah, itu biasanya dihinggapi oleh syaitan. Yang kelima, baca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Rasulullah bersabda, bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah penyesalan, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Masya Allah. Jadi surat Al-Baqarah itu adalah surat yang bisa menandingi sihir. Sihir nggak akan bisa menandingi surat ini, Al-Baqarah. Surat spesial yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat yang kedua, surah Al-Baqarah. Dan juga rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah kan setan menjadi lari dari rumah. Jadi rumah itu kalau dibacakan murotal, dibacakan Al-Quran, itu hawanya itu enak, gitu. Sejuk, enak, nggak ada tanda-tanda setan dan yang lainnya. Yang keenam, zikir pagi sore. Ini sangat penting sekalian untuk menjadi benteng kita dari sihir. Siapa yang senantiasa melantunkan zikir-zikir pagi sore, insya Allah sihir nggak akan bisa nembus. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, zikir pagi dan sore ibarat baju besi. Nah, semakin banyak lapisan lempengnya, senjata tidak akan bisa menembus pemakainya. Bahkan kekuatan baju besi bisa mencapai keadaan di mana tombak bisa mental dan balik menyerang orang yang melemparnya. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, zikir pagi sore ibarat apa? Ibarat baju besi ketika perang. Semakin kita sering baca, itu baju besinya semakin kuat. Sehingga orang yang nyerang kita dengan sihir, itu sihirnya bisa mental balik ke dia sendiri. Masya Allah, saking hebatnya zikir pagi sore. Ya, maka jangan dilupakan zikir pagi sore. Zikir pagi setelah subuh sampai syuruk. Zikir sore setelah asar sampai terbit atau tenggelam matahari. Bahkan di dalam Al-Quran itu perintah zikir yang paling banyak disebutkan ini ya ini. Zikir pagi dan sore. Wasabbihuhu bukratan wa asila wa ashiya. Itu banyak dalam Al-Quran. Perintah zikir pagi dan sore. Maka jangan sampai kita tinggalkan zikir ini. Kemudian kurma ajwa 7 butir. Sebelum itu, zikir pagi sore itu dalamnya kan ada ayat kursi. Ayat kursi itu juga ampuh untuk menjaga kita dari setan dan sihir. Ayat kursi. Yang ketujuh, kurma ajwa 7 butir. Siapa yang di sini senang kurma, maka beruntung. Yang nggak senang kurma, wah ini harus nyoba kurma ajwa, kurma dari Madinah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan 7 buah kurma ajwa di pagi hari, maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya pada hari itu, baik racun ataupun sihir. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwasanya 7 butir kurma ajwa bisa menangkal sihir. Siapa yang memakan kurma ajwa, kurma yang paling enak ya menurut saya ini kurma ajwa. Gitu. Yang ke-8, bekam, membersihkan darah-darah kotor dari darah yang terkena sihir ini sangat ampuh. Bekam terutama di katifain atau di daerah punggung atas. Kemudian ruqyah. Nah, ruqyah ini juga sangat penting ketika ada saudara atau keluarga kita yang terkena sihir. Dan ada
apa itu doa langsung dari malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ini kalau bisa kita hafalkan ibu sekalian. Ini masya Allah, ini doanya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang sakit, yang sakit sihir itu ya, terkena sihir. Kemudian malaikat Jibril mendoakan beliau. Apa doanya? Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfik bismillahi arqiq. Artinya bismillah dengan nama Allah arqiq. Aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala sesuatu yang menyakitimu. Yu'dzik, menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan jiwa-jiwa. Aw aini hasid, atau pandangan mata yang hasad. Allahu yashfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini doa yang mulia dari malaikat Jibril dan ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah sembuh kembali. Jadi ketika ruqyah ibu sekalian, ini doa jangan ditinggalkan ketika pembukaan ruqyah. Biasanya sebelum baca Al-Fatihah, baca ini dulu. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arqiq. Kemudian baca surat Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian baca trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ayat-ayat ruqyah. Jadi itulah gangguan sihir yang sangat berbahaya ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari gangguan ini, gangguan sihir. Tapi perlu diketahui bahwasanya kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita menjaga Allah, menjaga hak Allah, kemudian kita senantiasa mohon kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, mau tidur baca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, insya Allah Allah akan bentengi kita dari sihir. Sihir itu lemah, kata Allah dalam surat Thaha, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari manapun datangnya, nggak akan menang. Tukang sihir itu lemah, sihir itu lemah, syaitan itu lemah. Yang kuat adalah perlindungan dari Allah, walaupun kita juga lemah sebenarnya. Tapi yang kuat adalah perlindungan dari Allah. An-Nas, Al-Falaq itu benteng yang sangat kuat. Zikir pagi, zikir sore, benteng yang kuat. Misalkan kalau kita disuruh diadu ya, tukang sihir dengan kita misalkan, itu tukang sihir langsung kalah. Kita punya senjata lebih hebat dari mereka. Ya Al-Falaq, An-Nas itu senjata paling hebat. Ayat kursi, Al-Baqarah, Al-Fatihah itu langsung mengalahkan mantra-mantra mereka. Itu ayat yang keempat, yaitu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, kejahatan tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Semoga Allah menghindarkan kita dari kejahatan ini, kejahatan sihir. Berikutnya ayat yang kelima adalah Allah firman wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah ayat yang terakhir, yaitu perintah Allah untuk kita berlindung dari apa? Wa min syarri, dari kejahatan hasidin, orang dengki, idza hasad, ketika dia dengki. Jadi hasad. Apa itu hasad? Apa hasad? Tidak suka dengan nikmat orang lain. Jadi hasad itu adalah enggak suka sama nikmat yang diberikan orang lain. Sehingga orang yang hasad ini ingin nikmat orang lain itu hilang. Ingin nikmatnya hilang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hasadu huwal bughdu wal karaha. Hasad itu benci dan enggak suka lima yarahu min husni hali, terhadap sesuatu yang baik ada pada orang lain. Hasad itu iri, enggak seneng. Ada saudaranya dapat sesuatu itu enggak seneng. Iri, rasanya sakit hati itu. Sehingga orang yang hasad itu berangan-angan
kenikmatan orang lain itu hilang. Hasad. Dan hasad ini termasuk penyakit hati yang serius. Hasad ini penyakit hati yang serius. Jadi hasad itu iri dengan kelebihan nikmat orang lain dan berharap nikmatnya itu hilang dari orang lain. Allah menutup surat ini, Al-Falaq ini, dengan hasad. Karena bahayanya perkara ini. Hasad ini sangat bahaya. Kenapa hasad ini bahaya? Ibu sekalian, iblis, laknatullah, yang dikeluarkan dari surga, itu karena gara-gara ini. Kita tahu iblis itu adalah makhluk dari bangsa jin. Dari bangsa jin. Dia itu saking taatnya kepada Allah, saking berimannya, saking solehnya, iblis ini diangkat setara seperti malaikat. Setara seperti malaikat. Jadi sering diangkat bersama-sama malaikat. Iblis dengan malaikat itu sering. Saking apa? Saking solehnya iblis. Dan dulu iblis kan tinggal di bumi. Itu perjuangan menjadi sosok yang setara dengan malaikat itu nggak main-main. Iblis itu sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ratus-ratus tahun. Gimana caranya dia menjadi orang yang soleh, orang yang setara dengan malaikat. Namun ketika dipanggil oleh Allah iblis ini ke di hadapan Allah, Allah ingin menunjukkan satu makhluk baru yang bernama manusia. Bernama manusia. Tiba-tiba disuruh sujud oleh Allah. Para malaikat dan iblis disuruh sujud kepada manusia yang bernama Adam. Nah, iblis orang yang senior ya dalam ketaatan kepada Allah, tiba-tiba disuruh hormat sama juniornya, orang yang masih baru. Ini siapa dia ini? Adam ini. Wong terbuat dari tanah, baru lahir kok saya sudah disuruh untuk sujud, untuk menghormati dia. Siapa dia? Apakah dia nggak tahu saya? Saya ini sudah dari dulu taat sama Allah. Intinya senioritas dan junioritas ini hasad. Iblis ini hasad. Nggak senang sama iblis karena sama Adam. Karena Nabi Adam dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga, diberikan ilmu, diberikan hampir sama seperti jin. Kemudian diberikan kekhalifahan di dunia. Yang awalnya dunia ini, bumi ini diberikan kepada jin, akhirnya diberikan kepada manusia. Dan jin juga, jin akhirnya ngalah jadi tetangganya manusia di bumi. Jin, iblis hasad kepada manusia. Maka hasad ini adalah penyakitnya iblis. Kalau kita punya sifat hasad, maka kita punya jiwa-jiwa iblis dalam diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakitnya iblis, nggak suka kepada Nabi Adam waktu itu. Dan sebagian ahli hikmah mengatakan bahwasanya hasad itu ada 5 cirinya. Maka kita bisa deteksi. Yang pertama, yaitu membenci nikmat yang nampak pada orang lain. Kalau ada saudara kita barusan beli apa biasanya rumah baru, itu kita kayak nggak seneng. Aduh, itu duit teko endi? Kita kayak nggak seneng aja. Akhirnya kita gelisah. Ada saudara kita dapat nikmat, itu kita gelisah. Itu berarti tanda bahwasanya di dalam hati kita ada hasad. Ada jiwa-jiwa iblis, hasad. Nggak boleh. Yang kedua adalah murka dengan pembagian nikmat Allah. Ini yang paling berat. Orang yang hasad, itu sejatinya dia nggak setuju dengan pembagian Allah. Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Allah yang membagi Allah yang membagi kehidupan dunia masing-masing orang. Kita nggak bisa minta, maksudnya kita nggak bisa ngatur-ngatur. Allah yang bagi. Kalau orangnya hasad ini berarti dia nggak setuju dengan pembagian Allah. Dia kok dapat banyak sih? Padahal aku lebih soleh, aku lebih bertakwa. Dia kok dapatnya banyak. Dapat jabatan, tiba-tiba naik pangkat. Saya kok gini-gini aja. Kalaulah seandainya ketakwaan, keimanan itu mempengaruhi banyaknya harta, tentunya orang yang paling kaya itu Rasulullah. Orang paling kaya adalah para sahabat. Jadi yang kedua, dia murka dengan pembagian Allah. Makanya Allah juga murka dengan dia. Siapa yang murka kepada Allah, Allah murka dengan dia. Siapa yang ridho kepada Allah, Allah ridho kepada dia. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah kikir. Kalau dia dapat nikmat banyak, dia kikir.
Padahal dulu nggak dapat nikmat, dia sedih kalau orang lain dapat nikmat, pas dia dapat nikmat kikir. Pelit. Ya. Yang keempat, tidak mau menolong Allah, wali Allah, orang beriman, dan menginginkan hilangnya nikmat dari mereka. Hampir sama seperti yang pertama. Dan yang kelima, menolong musuhnya, yaitu iblis. Dia menolong iblis, menolong setan. Karena sejatinya yang memiliki sifat hasad itu iblis. Hasad kepada manusia, Nabi Adam. Begitu pula orang-orang Yahudi dulu, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad gara-gara apa? Gara-gara hasad. Kenapa Nabi itu kok muncul dari orang Arab? Kok nggak muncul dari orang Yahudi? Padahal kita sudah menanti-nanti. Di Taurat kita sudah ada itu nama Ahmad itu sudah ada. Tapi ketika dinantilah kok keluarnya dari Arab. Kami nggak mau beriman. Hasad. Ya. Jadi sifat manusia saat hasad itu ada beberapa. Kita itu sejatinya memiliki sifat hasad. Sejatinya ya. Mungkin kita pernah hasad, mungkin. Tapi orang beriman berbeda-beda ketika menyikapi sifat hasad. Lintasan hasad dalam hati itu berbeda-beda. Yang pertama, ada orang yang hasad. Orang yang berusaha menghilangkan nikmat pada orang yang dia hasad. Kalau nggak salah ada slide-nya. Nah ini macam-macam hasad. Yang pertama, hasad yang tercela. Apa itu hasad yang tercela? Orang yang berusaha menghilangkan nikmat kepada orang lain. Ini hasad yang tercela. Akhirnya dia melampaui batas perbuatannya, itu berusaha mencelakakan orang itu. Kemudian perkataannya itu sinis kepada orang itu. Karena kita nggak seneng sama orang itu, kita nggak seneng dia dapat nikmat. Ini hasad yang tercela. Yang kedua, hasad yang disimpan dalam hati. Ini nggak berdosa. Jadi ada hasad, orang yang hasad kepada orang lain, namun dia simpan dalam hati aja. Jadi nggak diaplikasikan, perbuatannya biasa aja kepada orang itu. Perkataannya ya biasa aja. Cuma dia punya hasad dalam hati. Dan kata Hasan Al-Basri, ini nggak berdosa. Dan yang ketiga, tapi tetap ya ini hasad yang nggak baik. Karena ini termasuk kotoran hati. Hati yang kotor ini punya hasad. Walaupun nggak mencelakai orang lain, tapi dia punya hasad dalam hatinya. Ada kotoran dalam hatinya. Tetap ini nggak baik. Yang ketiga, keinginan seperti orang lain. Ada hasad yang kita itu kok kepingin ya seperti orang itu. Ini yang ketiga. Nah, sering kan kita seperti ini, misalkan ada teman beli rumah baru, waduh aku pengen ya juga beli rumah baru, tapi kita nggak kepingin mencelakai orang itu, kita nggak kepingin nikmatnya hilang dari orang yang kita kepingin tadi, jadi ya cuma kepingin saja, waduh aku kok pengen ya punya rumah baru, cuma kepingin aja. Ya. Maka ini dibagi menjadi dua kata para ulama, yaitu urusan dunia dan urusan agama. Kepingin dalam urusan dunia ini nggak ada faedahnya. Aku kok kepingin ya punya mobil kayak gitu. Nah, aku kok kepingin ya punya sepeda motor baru yang kayak gitu. Nah, ini nggak ada faedahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran ada orang yang pengen menjadi seperti Qarun itu. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita punya seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Seandainya kita juga punya harta kayak Qarun itu nggak akan bermanfaat. Ketika Qarun dibenamkan ke bumi, mereka langsung, waduh, alhamdulillah kita nggak seperti Qarun. Nah, nggak bermanfaat. Jadi kepingin harta orang lain itu nggak bermanfaat. Kepingin kita seperti orang lain. Tapi kalau masalah agama ini dibolehkan dalam urusan agama. Contohnya, ada orang rajin sholat. Waduh, aku pengennya rajin sholat kayak gitu. Ya itu boleh. Itu yang dinamakan dengan ghibthah. Kemudian ada orang yang kaya, terus dia gemar sedekah terus. Akhirnya, aduh aku pengen ya punya uang banyak, kayak orang itu biar bisa sedekah. Itu boleh, ghibthah. Ini yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa ala itsnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang diberikan banyak harta, fahuwa yunfiqu minhu. Kemudian dia menginfakkan hartanya itu ana al-lail wa ana an-nahar. Sepanjang siang, sepanjang malam. Ini nggak apa-apa.
Hasad yang pertama ini nggak apa-apa. Kita melihat ada orang kok senengannya sedekah siang malam, terus kita kepingin. Oh, andaikan aku juga seperti itu. Kok pengen ya punya harta banyak biar bisa sedekah. Itu yang dinamakan dengan ghibthah, hasad yang terpuji, ya nggak apa-apa. Yang kedua, warajulun atahullahul Qur'an. Dan ada seseorang yang diberikan oleh Allah Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dengan Al-Qur'annya dia sholat malam. Dia sholat wajib menggunakan hafalan Al-Qur'annya tadi. Maka kalau ada orang kepingin seperti itu, maka boleh. Inilah hasad yang dibolehkan. Tadi yang pertama apa? Kita kepingin menjadi seperti orang yang kaya, kemudian senang sedekah. Tapi kalau cuma kaya nggak senang sedekah nggak boleh. Kaya yang senang sedekah. Yang kedua, kita melihat ada orang yang Masya Allah hafal Al-Quran, bacaannya bagus, dia akhlaknya seperti Al-Quran. Maka kita, wah aku kepingin ya seperti dia, punya hafalan Al-Quran banyak, kemudian bisa sholat malam dengan hafalannya, mempraktekkan ilmu-ilmu dari Al-Qur'annya, Masya Allah. Ini hasad yang terpuji yang dinamakan dengan ghibthah. Ini yang ketiga. Yang keempat, Masya Allah, ini tingkatan yang tertinggi. Yaitu jika dia mendapati hasad dalam hati. Maksudnya kita kok kepingin seperti orang itu. Kita kok nggak seneng orang itu dapat nikmat, kita nggak seneng. Maka dia berusaha menghapusnya. Masya Allah. Inilah ciri orang beriman. Dia senantiasa menghapus kotoran dalam hati. Bahkan dia berbuat baik kepada orang yang dia hasadi. Jadi ada saudara kok dia jadi PNS mengenai jabatan. Terus kita kayak nggak seneng gitu. Akhirnya dia hapus rasa nggak seneng itu dan dia berbuat baik kepada saudaranya yang naik jabatan tadi. Biar apa? Biar hasadnya hilang. Nah, ini yang bagus. Dia pun menyebarkan kebaikan-kebaikan orang itu. Disebarkan kebaikannya. Dia ganti hasad itu dengan rasa cinta, syukur kepada Allah. Dan inilah iman. Inilah orang yang beriman. Dan semua orang pasti pernah kena hasad dalam hatinya. Maksudnya pernah nggak seneng saudaranya dapat ini, rasanya kayak nggak enak dalam hati. Nah itu pasti pernah. Maka orang yang beriman adalah orang yang menghilangkan rasa hasad itu, kemudian dia mendoakan kebaikan kepada orang yang dia hasadi. Berbuat baik, memberi hadiah, mendoakan kebaikan. Biar hasadnya hilang. Maka orang beriman adalah orang yang keempat ini. Hasad macam yang keempat ini. Maka ada nasihat dari Rasulullah SAW kepada kita semua, janganlah kita merasa hasad, janganlah kita merasa iri kepada orang lain. Allah itu sudah membagi rezeki-rezeki masing-masing, tidak perlu kita iri. Rasulullah bersabda, la tahasadu, janganlah kalian itu saling iri, saling hasad. Wala tanajashu, janganlah kalian itu saling menyakiti. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Jangan saling marah-marah membenci. Wala tadabaru, janganlah saling mendiamkan, membelakangi. Jadi nggak boleh seorang saudara sesama muslim itu saling mendiamkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim yang lain. La yadhlimuhu. Enggak boleh menzalimi. Wala yakhdhuluhu. Tidak boleh menelantarkan. Wala yakdzibuhu. Enggak boleh membohongi. Wala yahkiruhu. Tidak boleh menghina yang lain. Masya Allah. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini dalam hati. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah menunjuk 3 kali dalam at-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini, di dada, di hati. Bihasbi imri'in minasyari ayyahkira akhahu al-muslim. Cukuplah seorang berdosa jika dia menghina saudaranya. Muslim yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Masya Allah. Ini nasihat dari Rasulullah kepada kita semua untuk menjadi saudara, menjadi
hamba Allah yang bersaudara. Janganlah menghina, janganlah saling iri, jangan saling mencela. Allah juga berfirman nggak boleh iri. Ya. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada kamu yang lebih banyak daripada yang lain. Nggak boleh iri. Karena laki-laki ada bagian yang lain, yang perempuan ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Allah melarang kita untuk iri kepada orang lain. Dan biar nggak iri, ya biar nggak terlalu hasad, nggak terlalu iri, kita itu tidak boleh terlalu jelalatan, ya bahasa ini kasarnya. Tidak boleh terlalu jelalatan. Ada rumah bagus dilihatin terus sampai masuk ke dalam hati. Ada mobil bagus dilihatin terus sampai masuk ke dalam hati, kepingin sampai nemennya. Tidak boleh. Firman Allah dalam surat Thaha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zahratal hayati dunya. Janganlah engkau tujukan pandangan matamu itu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan mereka. Itu linaftinahum fi. Itu cuma bunga kehidupan dunia saja untuk menguji mereka. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan dunia tadi. Intinya kita nggak boleh terlalu lama memandang-mandangi jelalatan. Oh, bagus ya mobilnya, oh bagus ya rumahnya. Itu loh ujian bagi mereka. Harta itu kan ujian bagi mereka. Dan rizki Allah lebih baik dan lebih kekal. Maka jauhilah sifat hasad. Iyyakum wal hasad, Rasulullah. Jauhilah sifat hasad. Hasad, iri itu nggak enak. Iri itu nggak enak. Nggak nyaman. Menyengsarakan diri sendiri. Masa ada saudara yang barusan beli sepeda, kita langsung nggak enak, gelisah. Barusan beli sepeda motor, kita jadi ngerges, sakit panas. Gara-gara kepikiran terus. Terus saudaranya barusan beli mobil, akhirnya kita sakit, gula darah tinggi. Kemudian saudara beli rumah, akhirnya kita kepikiran, akhirnya sakit, hipertensi. Ada orang dapat rezeki yang sangat banyak lebih, akhirnya kena stroke. Karena kita sering memikirkan itu, pembagian Allah, kok nggak adil ya Allah. Nggak enak, hasad itu nggak nyaman, ya, sengsara, menyengsarakan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kita sebagai orang Islam, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghilangkan sifat hasad dalam diri kita, sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, Allah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan engkau jadikan di hati-hati kami itu ghil, rasa dengki, hasad, iri, lilladzina amanu, kepada orang beriman yang lain. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Engkaulah Tuhan yang maha penyantun, maha penyayang. Ya Allah, bersihkan hati kami ini dari iri, dengki, hasad, dan yang lain. Terus kalau ada yang hasad gimana? Kalau ada yang hasad kepada kita, maka jangan terlalu dipikirkan. Kalau ada yang hasad kepada kita, jangan terlalu dipikirkan. Ibnul Qayyim menasehati, kalau ada yang hasad pada kita, nggak usah dipeduli, nggak usah takut, nggak usah kita mikirkan dia. Tawakal kepada Allah. Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang Allah lah yang akan mencukupinya. Jadi nggak usah mikir orang yang hasad itu, nggak usah. Kita beraktivitas seperti biasanya. Bahkan kalau ada orang yang kok indikasinya hasad kepada kita, nggak senang sama kita, berbuat baiklah kepada dia. Berbuat baik kepada dia. Nah, dalam surah Al-Fussilat itu Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada musuh kita, agar musuh kita itu menjadi teman yang setia. Kalau kita punya musuh, jangan malah dipaidu atau jangan malah dijahati.
tapi berbuat baik kepada musuh kita, orang yang hasad kepada kita, niscaya orang itu akan menjadi teman setia. Berikutnya ain, al-ain. Ain itu adalah bagian dari hasad. Bagian dari hasad. Dan ain ini adalah sesuatu yang juga metafisik nggak bisa dideteksi oleh dokter, oleh alat medis dan yang lain. Ain ini adalah dari kata ana ya'inu, pandangan yang bisa berpengaruh kepada orang lain. Jadi apabila seseorang melihat orang lain itu ada kenikmatan, kemudian hatinya nggak suka, itu matanya bisa melemparkan pandangan jahat kepada orang itu, sehingga orang itu kena apa-apa. Bisa sakit, bisa meninggal, dan yang lainnya. Itu ain. Ada dua jenis ain. Yang pertama pandangan hasad, iri. Jadi kalau ada orang melihat keadaan orang lain itu kok lebih baik, akhirnya dia hasad, iri, terus matanya melancarkan pandangan yang jahat kepada orang itu, hingga orang itu jatuh sakit. Yang kedua, pandangan takjub, kagum, tapi tanpa menyebut nama Allah. Misalkan ada orang bawa bayi, bayinya lucu, nah dia saking takjubnya, saking kagumnya, dia mengucapkan dan melihat bayi itu sambil mengucapkan, wow lucunya, imut sekali, saya nggak pernah lihat bayi selucu ini, waduh. Jadi dia kagum, akhirnya tiba-tiba bayinya terkena ain dari orang ini, terus bayinya sakit-sakit, panas, tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba panas, dingin, dan lain-lain, nangis. Jadi ain ini juga cukup berbahaya. Dia bagian dari hasad, pandangan jahat, itu adalah ain. Ain bisa terjadi pada seseorang, bisa terjadi kepada binatang, hewan, itu bisa. Jadi kalau ada, misalkan seseorang punya sapi gemuk, ya, terus orang lain ngelihat sapi itu, waduh, sapinya gemuk sekali, saya nggak pernah lihat sapi sebagus ini. Besoknya sapinya jadi kurus. Nah, itu bisa. Kemudian ain juga bisa terjadi pada benda mati. Benda mati. Contohnya, ada orang habis beli sepeda, sepeda bagus, sepeda motor bagus, dilihatin orang, orangnya melancarkan ain, tiba-tiba mogok, tiba-tiba rodanya, bannya bocor dan yang lainnya. Itu bisa. Ain juga bisa melancarkan kepada kebun, sawah, itu bisa. Jadi dalam surat Al-Kahfi itu ada orang yang punya kebun, terus Allah berfirman, walaula idz dakhalta jannataka qulta masyaallah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Kenapa ketika masuk kebun kamu nggak mengatakan masya Allah la quwwata illa billah? Jadi kalau kita masuk kebun, kita ucapkan nama Allah, masya Allah la quwwata illa billah. Kalau tidak, kita bisa melancarkan pandangan jahat kita kepada kebun. Akhirnya kebunnya jadi rusak, kebunnya jadi kering, sawahnya jadi nggak panen dan yang lainnya. Karena pandangan kagum tanpa menyebut nama Allah. Dan ain ini benar adanya. Ain ini nyata. Kata Rasulullah, ain ini nyata. Al-ainul haq, ain itu nyata. Walau kana syai'un sabiqun al-qadr, sabaqadhul ain. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, itu adalah ain, kata Rasulullah. Saking apa? Saking nyatanya. Maksudnya semuanya pasti takdir Allah. Ini adalah majas. Maksudnya ini ain itu benar-benar ada. Walaupun dokter itu nggak bisa mendeteksi. Ain itu benar ada. Karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Aisyah mengatakan, dulu Rasulullah memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Hadis riwayat Muslim. Jadi ain ini nyata, ain ini ada. Ada suatu kisah dulu di zaman Rasulullah SAW, pandangan takjub tanpa menyebut nama Allah. Ada sahabat, dua sahabat ini adalah ahli Badar, sangat mulia. Satunya Sahal bin Hunayf, satunya Amr bin Rabi'ah. Sahal bin Hunayf ini waktu itu mandi, kemudian nggak sengaja Amr bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf mandi.
terlihat badannya, kulitnya. Kemudian Amr bin Rabi'ah mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat hari ini. Bahkan kulit ini mengalahkan kulitnya gadis-gadis. Saking putihnya, saking mulusnya, gitu, nggak ada noda-noda, gitu, putih, bagus. Akhirnya Amr bin Rabi'ah mengatakan pujian tadi. Apa yang terjadi? Sahal bin Hunayf tiba-tiba jatuh, pingsan, kemudian seperti kejang-kejang. Begitu. Kemudian dibawa ke Rasulullah, kemudian kata Rasulullah, mengapa engkau menyakiti saudaramu? Mengapa engkau tidak mendoakannya keberkahan? Sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Nah, jadi Rasulullah agak marahi Amr bin Rabi'ah. Kenapa ketika muji itu kok nggak menyebut nama Allah? Akhirnya Sahal bin Hunayf jadi sakit ain. Nah, jadi ain itu sangat berbahaya, bisa terkena siapa saja. Agar tidak menjadi ain, maka ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub, ya, ucapkan barakallahu fiik, doakanlah keberkahan. Apa arti barakallahu fiik? Semoga Allah memberkahimu. Misalkan misalkan ada orang yang habis lulus ujian, kita doakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu ya. Akhirnya dia nggak terkena ain, walaupun kita takjub. Atau barakallahu fih, semoga Allah memberkahinya. Kita pas lihat dari jauh, ada mobil, bagus rek. Oh, kita harus mengucapkan barakallahu fih. Atau barakallahu fiha. Ada bayi perempuan cantik, lucu, kita kagum, kemudian mengucapkan barakallahu fiha, semoga Allah memberkahinya. Atau masya Allah. Intinya menyebut nama Allah. Ketika kita kagum, jangan lupa menyebut nama Allah. Jangan cuma wah lucunya, wah imutnya, tapi bilang masya Allah, barakallahu fiha, dan yang lain. Nah, ini agar tidak menjadi ain. Kata Ibnul Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang dia lihat, maka cegahlah hal itu dengan mengucapkan Allahumma barik alaih atau barakallahu fi. Agar tidak terkena ain. Nah, agar kita tidak terkena ain, maka solusinya hati-hati. Jangan ceritakan nikmat kepada sembarang orang. Nah, jangan ceritakan nikmat kepada sembarang orang. Apakah kita nggak boleh menceritakan nikmat Allah kepada orang lain? Boleh, bahkan itu adalah anjuran Allah dalam surat Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, itu ceritakanlah. Kita boleh cerita-cerita tentang nikmat Allah. Aku barusan lulus ujian loh. Aku barusan dapat baju baru loh. Nah, itu kita boleh menceritakan kepada orang. Tapi jangan kepada sembarang orang. Jangan kepada semua orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang iri kepada kita. Kita tidak tahu siapa yang hasad kepada kita. Makanya jangan pamer pamer kemesraan di depan orang yang jomblo misalkan. Ya. Atau jangan pamer HP di depan orang yang nggak punya HP. Jangan pamer harta di depan orang miskin. Karena itu akan mengakibatkan iri, hasad. Ya. Maka kita harus selektif memilih orang yang kita ajak bicara. Siapa? Misalkan, ibu kita. Ibu kita nggak mungkin iri kepada kita, hasad kepada kita. Maka kita cerita, Bu, aku habis beli HP baru. Bu, aku habis beli baju baru. Nah, ibu kita malah seneng. Oh, Masya Allah. Nah, dan bahkan kepada saudara kita harus selektif. Ya, saudara itu kadang ya punya rasa iri, hasad kepada kita. Ya, sebagaimana cerita Nabi Yusuf ya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ayah Yusuf mengatakan, wahai Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan membinasakan, membuat makar. Saudara kita pun sebenarnya juga punya bisa jadi ya, punya hasad, punya iri kepada kita. Maka janganlah menceritakan
kenikmatan kepada sembarang orang. Kita harus selektif. Nah, itu maka jadilah orang yang tawadhu ini agar tidak terkena ain. Jadilah orang yang tawadhu. Jadilah orang yang merendah kepada orang lain. Ya. Jangan menjadi orang yang gampang pamer. Nah, begitu. Nah, terakhir, mungkin ini terakhir ya. Ciri-ciri orang terkena ain. Ini sekilas saja. Orang yang terkena ain itu ciri utamanya adalah perpindahan kondisi ke kondisi yang lain. Awalnya sehat, tiba-tiba sakit. Awalnya dingin, tiba-tiba panas. Awalnya baik-baik saja, tiba-tiba demam dan yang lainnya. Pergeseran warna wajah menjadi kehitaman atau menguning. Ini detail sekali. Epilepsi, kejang-kejang, tiba-tiba kejang, tiba-tiba demam mendadak, nggak ada apa-apa, nggak ada proses, tiba-tiba demam mendadak. Kemudian sangat kurus, badan jadi lemah, padahal nggak ada medis. Terkapar di kasur, tidak ada diagnosa, insya Allah. Ada perubahan drastis tanpa sebab, tiba-tiba nggak nafsu makan, tiba-tiba murus, pipis-pipis terus, cepat marah, sensitif, depresi, kabur dari rumah, dari keluarga, istri atau suami, kabur dari sekolah, ingatan berkurang, kurang fokus, gampang lupa, Masya Allah. Nah ini, ingatan berkurang, kurang fokus, gampang lupa. Yang ke-9, insomnia, nggak bisa tidur. 10, malas ketika bangun tidur, badannya berat. 11, sakit di katifain, pundak belakang. Ngantuk berat ketika baca Quran atau kajian. Nah, ini ciri-ciri terkena ain. Ngantuk berat ketika baca Quran. Pas baca Quran ngantuk, pas kajian ngantuk. Nah, ini bisa jadi terkena ain. Wallahu alam. Bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya yang pertama, mandi air wudhu dari orang yang mengaini kita. Nah, kalau nggak tahu, maka ambil benda yang bekas orang yang mengaini kita, dicelup ke air, kemudian dibuat mandi atau dibuat wudhu. Yang ketiga, diruqyah. Diruqyah. Yang keempat, doa Rasulullah SAW, "U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah." Ini doa Rasulullah kepada anak kecil ketika baru lahir, Hasan Husain ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin, dari syaitan, wa hammah wa min kulli ainin lammah, dan dari pandangan mata yang jahat dan racun. 7 kurma ajwa ini tadi sudah. Ya, jadi itu cara-cara pengobatan dari ain. Ibu sekalian dirahmati Allah, sihir tadi di ayat yang sebelumnya itu punya masa expired. Sihir itu punya masa berlaku, ada kadaluarsanya. Tapi ain dan hasad itu nggak punya masa expired. Kita kalau terkena ain, maka nggak ada masa expirednya, bisa terkena terus. Orang yang iri itu lebih dahsyat daripada sihir. Kenapa? Orang yang kena ain itu lebih dahsyat daripada sihir. Karena orang yang ain, orang yang iri, itu langsung dibantu setan tanpa ada syarat apapun. Kalau sihir, setan masih ngasih syarat kan, syarat-syarat yang tadi. Kalau ain langsung dibantu setan tanpa ritual-ritual apapun. Nah, makanya di akhir surat Al-Falaq ini Allah menyuruh kita untuk berlindung dari hasad, termasuk dari ain. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita dari kejahatan tukang sihir, dari kejahatan sihir, dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika melontarkan kehasatannya, ketika melontarkan dengkinya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mata ain, penyakit ain, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, bisa kita praktekkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada MC.
Jazakallah khair untuk Ustadz Hanif atas ilmu-ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan yang kita dengarkan tadi selama hampir 1,5 jam ya ini tadi materinya nggak terasa sangat padat dan sangat bermanfaat. Ini Ustadz ada 7 pertanyaan, mungkin bisa langsung saya bacakan. Dijawab 3 dulu gimana? Monggo. Yang pertama, Ustadz, apakah ruqyah mandiri bisa mencegah keluarga kita dari sihir? Yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, apakah daun bidara itu bisa menangkal sihir? Bagaimana caranya? Yang ketiga, indigo itu termasuk dukun atau bukan ya Ustadz? Mungkin itu dulu Ustadz, 3 pertanyaan, nanti yang 4 pertanyaan setelah dijawab. Oke. Insyaallah. Yang pertama, apakah ruqyah mandiri bisa mencegah keluarga kita dari sihir? Jawabannya adalah sangat bisa. Ini Bu Wida sendiri yang tanya ini. Jadi sangat bisa Bu Wida. Jadi kalau kita memiliki bacaan-bacaan ruqyah setiap hari, terutama zikir pagi dan sore itu juga termasuk bacaan ruqyah. Maka itu bisa mencegah keluarga kita dari sihir-sihir yang menyerang. Insya Allah kalau zikir pagi, sore, sebelum tidur kita baca doa, kemudian kita tambah dengan bacaan-bacaan ruqyah, ayat kursi, surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, surat As-Saffat 1-10 dan yang lainnya, maka itu bisa mencegah kita dari sihir insya Allah dengan izin Allah. Kemudian apakah daun bidara itu bisa menangkal sihir? Bagaimana caranya? Daun bidara itu dalam hadis ada ya, bahwasanya daun bidara itu adalah daun yang ditakuti oleh syaitan. Daun yang ditakuti oleh syaitan dan biasanya dipakai untuk meruqyah seseorang biasanya. Jadi kalau orang meruqyah itu sudah bawa daun bidara, kemudian biasanya ya ditumbuk, kalau nggak salah ya, wallahu alam, ditumbuk dalam air, kemudian airnya dicipratkan ke orangnya atau diminum, itu bisa untuk mengeluarkan kesurupan dan yang lainnya, dan sihir dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditanyakan kepada Ustadz yang berpengalaman dalam masalah ruqyah syar'iyah ya, daun bidara. Yang jelas ada hadisnya daun bidara. Sekarang kaum muslimin bagus ketika menanam daun bidara di rumahnya, itu bagus, bermanfaat. Itu setan nggak berani mendekati daun bidara. Daun bidara itu yang ada duri-durinya ini. Indigo itu termasuk dukun bukan Ustaz? Indigo gimana? Indigo itu gimana? Bisa melihat hal gaib begitu ya? Kalau dukun itu lebih ke meramal. Kalau orang indigo itu, yang saya tahu ya, anak yang bisa melihat hal gaib, kemudian dia dirasuki oleh syaitan atau jin, kemudian dia dibuka matanya sehingga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat. Indigo, anak indigo. Itu anak indigo itu bukan dukun, tapi dia korban. Dia harus diruqyah, harus dikeluarkan jin itu dari dalam dirinya. Dia bukan dukun, bukan. Tapi dia adalah korban. Kalau dukun itu dia minta bantuan kepada syaitan, kepada jin untuk memberikan ilmu-ilmu gaib yang tidak kita ketahui. Itu dukun. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Bu Wida. Oke. Jazakallah khair Ustaz. Untuk yang keempat, Ustadz, rumah saya sering saya setel murotal Al-Baqarah full. Apa bisa menangkal sihir? Apakah balasan untuk orang-orang yang zalim mengirim santet tersebut, Ustadz? Pertanyaan kelima, Ustadz, jika ada seorang istri pergi ke paranormal atau semisal itu untuk minta amalan-amalan atau bacaan agar suami kembali mencintainya, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Yang keenam,
bagaimana agar kita terhindar dari penyakit hasad atau tidak suka dengan nikmat orang lain? Ya. Yang pertama, rumah saya sering saya setel murotal Al-Baqarah full. Bagus ini Bu, Ibu Elvi ya. Bagus. Ini rumah yang sering dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, itu menjadi rumah yang bebas dari setan, rumah yang bebas dari jin-jin yang jahat. Walaupun mungkin masih ada jin-jin yang lain yang tidak mengganggu ya, jin-jin muslim yang tidak mengganggu. Tapi bagus, rumah yang senantiasa ada ngajinya, ada murotalnya, ini bebas dari godaan syaitan. Dan apakah bisa untuk menangkal sihir? Maka jawabannya adalah sangat bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, maka siapa yang membaca Al-Baqarah, sihir tidak bisa menandinginya, kata Rasulullah. Yang membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, dan siapa yang membacanya, sihir tidak akan menang darinya. Al-Baqarah itu sangat kuat untuk bisa menangkal sihir. Apakah balasan untuk orang yang zalim ngirim santet tersebut, Ustaz? Wallahu a'lam. Saya belum pernah dengar ceritanya untuk maksudnya balasan di dunia ya. Apakah dia terkena sendiri sihirnya? Wallahu a'lam. Tapi intinya di akhirat dia mendapatkan hukuman dari Allah karena dia menzalimi orang lain. Selanjutnya, jika ada seorang istri yang pergi ke paranormal atau semisal itu untuk minta amalan-amalan agar suami kembali mencintainya, apakah ini termasuk perbuatan syirik? Betul, orang yang pergi ke paranormal, dukun-dukun, maka sudah saya jelaskan tadi bahwasanya dia termasuk orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan sholatnya tidak diterima 40 hari. Jadi kalau kita ingin agar suami kembali mencintai kita, jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke paranormal, tapi ya kita cari tips-tips, trik-trik bagaimana suami senang kepada kita atau masaknya lebih banyak gitu, atau dan yang lainnya. Biar suami senang sama kita, jangan malah pergi ke dukun. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit hasad atau tidak suka dengan nikmat orang lain? Yang paling ampuh adalah doa kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kita penyakit hasad, iri, dengki kepada orang beriman yang lain. Doa kepada Allah. Allah yang menguasai hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang menguasai hati kita. Kita doa kepada Allah agar hati kita bebas dari iri, dengki. Dan juga kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah itu sudah ngatur rezeki ya. Oke, itu dinamakan dengan qanaah ya, pemberian Allah. Kita ridho dengan pemberian Allah, nggak usah mikir orang lain itu ya urusannya Allah, sudah dia Allah yang akan memberi mereka. Kalau urusan kita ya kita qanaah dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang murka dengan pembagian Allah, nggak setuju dengan takdir Allah. Wah, itu hasad. Mungkin dua itu pertanyaan, kurang dua ini Ustaz. Nggih. Bila ada orang yang memuji anak, sedangkan anak tersebut tidak bisa menjawab, kita yang ada di dekatnya harus menjawab apa? Terus kemudian yang terakhir, Ustadz, jika terkena sihir dari yang pernah dengar ceritanya sering terdampak ke fisik seseorang, sakit-sakit dan lain-lain. Bagaimana dengan hasad? Apakah juga berefek ke fisik seseorang yang hasad? Untuk pertanyaan dari Bu Sri Rahma, apakah apabila ada orang yang memuji anak, sedangkan anak tersebut tidak bisa menjawabnya, kita yang di dekatnya harus menjawab apa? Kalau ada seseorang yang memuji anak kita, misalkan, wah lucu sekali, wah imut sekali, kemudian dia tidak mengucapkan nama Allah, nggak bilang Masya Allah, nggak bilang Barakallahu fi,
maka kita sebagai orang tua, kita ingatkan orang tersebut. Pak, Bu, jangan lupa bilang Masya Allah. Pak, Bu, jangan lupa bilang Barakallahu fi. Kalau enggak nanti jadi ain loh. Nah, jadi kita peringatkan. Terus orangnya bilang, ain itu apa? Nah, itu kita jelaskan. Ain. Jadi kita ingatkan orang-orang itu yang muji kita, muji anak-anak kita, muji benda-benda kita, maka kita ingatkan untuk membaca nama Allah, Masya Allah, Barakallahu fiik, dan yang lain. Biar tidak terkena ain. Yang kedua, pertanyaan dari Bu Indah, jika terkena sihir, itu bisa terdampak ke fisik. Tapi kalau kena hasad, apakah juga berefek ke fisik seseorang yang hasad? Bagaimana dengan hasad? Apakah juga berefek ke fisik seseorang yang hasad? Maksudnya fisiknya orang yang hasad atau orang yang dihasati? Ini Bu Indah ini. Ada Bu Indah? Monggo, Bu Indah. Saya masih belum paham apa itu pertanyaannya. Bagaimana dengan hasad? Apakah berefek ke fisik seseorang yang hasad? Fisik seseorang yang hasad. Wallahu alam ya. Saya belum paham pertanyaannya ini soalnya. Bu Indah. Mungkin kalau tidak bisa, mungkin bisa di lain waktu. Saya belum paham soalnya sama pertanyaan. Iya, Ustaz. Bagaimana? Kita pending dulu. Ini dipending dulu mungkin. Untuk hari Rabu minggu pekan depan, Insya Allah. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, kita pending minggu depan. Jazahillah khair untuk Ustadz Hanif ilmunya dan juga sudah menjawab 7 pertanyaan dari ibu-ibu tadi semuanya. Mungkin sudah waktunya sudah 2:30 lebih nih. Oke. Monggo Ustadz, mari kita tutup langsung dengan doa atau? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakillah khair Ustadz Hanif. Mari ibu-ibu kita tutup taklim kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu, saya mohon maaf selaku MC bila ada salah. Mohon maaf juga untuk Ustadz Hanif jika ada kekurangan dari kami. Saya tutup ya ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz, syukron Mbak Wida, syukron ibu-ibu semua yang sudah hadir. Sami-sami.